penyelenggaraan pemilu di setiap 5 tahunnya itu adalah amanah konstitusi. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, itulah kenapa dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dan berkaitan dengan putusan PN Jakarta, ini cukup mengagetkan publik Indonesia karena keputusan ini terkategori aneh di luar aturan undang-undang pemilu. Nah, berkaitan dengan keputusan yang diterbitkan oleh KPU mengenai penetapan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik peserta pemilu, undang-undang pemilu itu sudah mengatur dalam sengketa proses. Penanganan sengketa proses itu diselesaikan oleh Bawaslu, dan apabila proses di Bawaslu itu sekiranya perlu dilanjutkan kepada pengadilan, undang-undang mengaturnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu. Jadi partai-partai yang bersangkutan itu sudah memproses sengketa proses baik di Bawaslu maupun di PT UN. Gitu. Pak Idam, ini dari Partai Prima sendiri menyatakan bahwa merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam tahap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik, Pak Idam. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah pengadilan negeri ini menangani persoalan administrasi? Ya, bukankah yang namanya sengketa persoalan berkaitan dengan administrasi itu ditangani oleh PT UN karena dia bagian dari administrasi negara. Itu. Dan undang-undang pemilu mengaturnya itu sampai dengan PT UN. Baik, artinya menurut KPU apa yang dipesahkan oleh PN pusat ini tidak sah, tidak valid begitu Pak, karena harusnya di PT UN. Ya, yang jelas ini tidak diatur di dalam undang-undang pemilu. Karena undang-undang pemilu itu menegaskan bahwa sengketa proses itu ujung prosesnya ada di PT UN. Baik, Pak Idam, kalau kita spesifik soal kasus Pak, karena Partai Prima ini sepertinya memperkarakan mengenai jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, tapi kemudian TMS itu istilahnya hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan oleh KPU. Ini awal mula kasus ini bagaimana Pak? Mencuat tiba-tiba muncul Partai Prima, tiba-tiba dimenangkan PN Pusat. Bagaimana Pak Idam menjelaskannya? Nah, pada tanggal 18 bulan menjelang hari pemungutan suara, kami diperintahkan menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. 14 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU diperintahkan Undang-Undang Pemilu menetapkan partai politik peserta pemilu. Itulah kenapa pada tanggal 14 Desember 2022 KPU menetapkan partai politik peserta pemilu. Agar partai politik dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, itu harus melalui proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Kewajiban mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu bagi partai politik yang tidak memperoleh perolehan suara di atas 4% atau parliamentary threshold. Nah, sehingga apabila dalam verifikasi administrasi misalnya tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi ketentuan pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, maka partai politik calon peserta itu tidak dilanjutkan memasuki tahapan verifikasi faktual. Syarat partai politik menjadi peserta pemilu, selain memiliki akte notaris, kepengurusan di tingkat pusat, terus juga keterwakilan perempuan, partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam hal ini ada 34 provinsi. Nah, selain itu, di setiap provinsi harus memiliki kepengurusan 75% dalam wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi. Di setiap kabupaten kota harus memiliki kepengurusan minimal 50% kecamatan dalam kabupaten kota. Di setiap kabupaten kota, itu harus memiliki keanggotaan 1000 atau 1/1000. Baik. Nah Pak, sementara dengan Partai Prima ini apa masalahnya sehingga mereka tidak lolos verifikasi dan mereka kemudian membuat gugatan ke PN Pusat tadi Pak? Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Partai Prima tidak memenuhi ketentuan pasal 173 ayat 2 Junto
pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Junto, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022. Yang berisi mengenai apa yang tidak konkret? Berkaitan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Pak Idam, sebentar. Pak Idam, kalau Anda menyatakan ada tahapan-tahapan yang sudah diatur, ini sesuai dengan regulasi pula. Lantas kenapa PN Jakarta Pusat mengabulkan? Artinya kan ada bukti kuat dari Partai Prima sehingga mereka bisa menang gugatan, Pak. Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam rangka menyikapi peristiwa atau putusan tersebut, KPU akan melakukan banding. Oke. KPU akan melakukan banding. Kapan itu akan dilakukan, Pak? Dalam waktu segera sesuai dengan peraturan beracara di PN. Baik, tapi ini jelas, ini kan putusannya belum inkrah ya, Pak Idam Holik ya. Kalau seandainya ada kemungkinan terburuk, Pak, publik dihebohkan dengan mundurnya pemilu di 2025 sesuai dengan permintaan dari Partai Prima. Apa yang akan dilakukan oleh KPU? Sekali lagi, putusan ini memang belum inkrah, Pak ya. Undang-Undang Dasar menegaskan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Undang-Undang Pemilu juga mengatur hal yang demikian. Pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu hanya mengenal ada dua istilah. Ada pemilu lanjutan dan ada pemilu susulan. Pemilu lanjutan itu dapat ditetapkan apabila dalam hal sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Pemilu susulan, ya, pemilu susulan itu dapat dilakukan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Baik. Gitu. Jadi undang-undang itu hanya mengenal dua istilah. Undang-undang pemilu, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Undang-undang pemilu tidak mengenal adanya penundaan pemilu. Oke, baik. Terima kasih Pak Idam Holik atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan konfirmasinya. Dan rencana memang KPU tadi disampaikan pemirsa akan melakukan banding begitu ya atas putusan dari PN Jakarta Pusat ini memerintahkan agar KPU mengulang proses awal tahapan pemilu dan juga mengundur jadwal pemilu menjadi 1 tahun ke depan di tahun 2025. Terima kasih Pak Idam Holik. Selamat sore.